This is a solar event that happens twice a year, only in the tropics. It's when the sun is directly overhead, and when you sit something down on top of a flat surface, it casts no shadow whatsoever. Pemirsa udah tahu belum nih kalau ada hari tanpa bayangan? Hari tanpa bayangan atau kulminasi utama adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi tertinggi di langit. Fenomena ini bisa diamati pada pukul 11 sampai 12 siang. Di saat itu bayangan benda tegak akan tampak menghilang. Ini karena bayangan bertumpuk dengan benda itu sendiri. Makanya kulminasi utama dikenal sebagai hari tanpa bayangan. Secara ilmiah, fenomena hari tanpa bayangan bisa terjadi karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi bumi. Ini membuat posisi matahari dari bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun. Mengingat posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi 2 kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di Khatulistiwa. Fenomena hari tanpa bayangan bisa diamati di berbagai wilayah di Indonesia pada pekan ini 7 hingga 15 Oktober 2025. Selain di Indonesia, Hawaii dan berbagai daerah Khatulistiwa lain juga mengalami hari tanpa bayangan selama 2 kali dalam setahun. Penduduk desa Viganella, Italia, desa kecil yang ada di lembah pegunungan Alpen, setiap tahun pada bulan November hingga Februari harus rela hidup dalam kegelapan sekitar 83 hari atau hampir 3 bulan saat musim dingin tiba. Fenomena ini terjadi karena posisi Viganella berada di dasar lembah yang dikelilingi pegunungan tinggi, sehingga sinar matahari tak sampai ke desa karena terhalang pegunungan. Namun pada 2006, sebuah ide brilian mengubah sejarah desa itu. Seorang arsitek bernama Giacomo Bonzani bersama wali kota Pierfranco Midali memasang cermin raksasa di atas gunung untuk memantulkan cahaya matahari ke desa. Eccolo! Che si muove! Cermin dengan lebar 8 meter dan tinggi 5 meter itu dikendalikan komputer sehingga bisa bergerak mengikuti posisi matahari. Dengan cara ini, sinar matahari yang sebelumnya terhalang pegunungan berhasil dipantulkan langsung ke pusat desa. Nasib desa Viganella berbanding terbalik dengan Cina dan Mongolia yang justru punya 3 matahari nih pemirsa. 3 matahari muncul bersamaan sempat beberapa kali terjadi di langit Cina dan Mongolia yang berlangsung selama berjam-jam. Banyak beredar video yang memperlihatkan 3 matahari tampak bersinar bersamaan dengan posisi 1 matahari di tengah lebih tinggi, sedangkan 2 lainnya lebih rendah di sisi kiri dan kanan. Fenomena alam ini dikenal dengan nama sundog atau parhelion, yakni terciptanya ilusi beberapa matahari di langit akibat pembiasan cahaya oleh kristal es di atmosfer. Fenomena selanjutnya nggak kalah unik dan membingungkan nih pemirsa. Yang kita tahu selama ini, 1 hari itu 24 jam ya pemirsa. Tapi ada juga loh yang mengalami 1 hari 23 jam atau bahkan 25 jam. Fenomena ini berlaku untuk kapal yang melakukan perjalanan jauh yang berpindah garis bujur lintang. Jika sebuah kapal berlayar dari 45 derajat bujur timur ke 30 derajat bujur timur, kapal tersebut akan memundurkan jamnya sebanyak 1 jam karena pergeseran 15 derajat bujur. Akibatnya, hari di kapal akan terasa lebih lama, mencapai 25 jam. Sebaliknya, saat kapal melintasi garis bujur di dekat kutub, jam-jam di kapal harus menyesuaikan waktu lebih sering. Hal ini membuat waktu tampak berjalan lebih cepat seiring dengan perubahan posisi geografis kapal di sekitar kutub, sehingga mengurangi jumlah jam dalam 1 hari bisa menjadi 23 jam. Kalau tadi ada tempat-tempat di mana kita bisa mengalami peristiwa alam yang nggak masuk akal, kali ini ada infrastruktur yang ternyata kegocek sama alam.
Di Honduras, Amerika Serikat, ada jembatan yang kena prank sama alam nih pemirsa. Jembatan bernama Matahari Terbit itu awalnya dibangun di Sungai Choluteca pada tahun 1996 hingga 1998. Tapi baru beberapa bulan jembatan itu rampung dibuat, badai Mitch menerjang Honduras dan mengakibatkan air Sungai Choluteca meluap hingga 6 kali dari kondisi normal. Untungnya jembatan sepanjang 141 km itu masih berdiri kokoh. Tapi lucunya, setelah badai reda, aliran Sungai Choluteca justru berubah arah. Bukannya mengalir di bawah jembatan, sungai justru mengalir tepat di sebelah jembatan. Jembatan itu jadi terlihat seperti dibangun di tempat yang salah ya pemirsa. 5 tahun kemudian, pemerintah setempat membangun jalan dan jembatan baru yang terkoneksi dengan jembatan lama, sehingga jembatan ini pun bisa dilalui lagi. Tahun 1992, desa bersejarah itu ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Lindoso. Namun akibat kekeringan ekstrim, desa itu muncul kembali pada tahun 2021 dan 2023. Masih terlihat jelas runtuhan rumah, jalanan, mobil tua, hingga barang-barang pribadi milik penduduk desa. Desa yang dijuluki sebagai Desa Atlantis ini pun menarik minat wisatawan untuk melihat langsung runtuhan desa yang pernah tenggelam selama 30 tahun. Pada tahun 1930-an di atas gletser Chacaltaya, puncak pegunungan Andes, ada sebuah resort ski bernama Chacaltaya. Resort yang terletak di 5.300 mdpl ini lebih tinggi dari base camp utara di Gunung Everest. Gak heran kalau resort ini jadi yang tertinggi di dunia menurut Guinness Book of Records. Namun akibat pemanasan global dari tahun 1987 sampai 2009, hampir seluruh gletser Chacaltaya yang diperkirakan berusia 18.000 tahun itu mencair. Sehingga resort ski tertinggi di dunia itu mulai sepi wisatawan dan kini terbengkalai.